Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan Sahabat YZ dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali dalam program Yuk Membaca Alkitab. Kesempatan yang ini kita akan kembali membaca firman Tuhan Alkitab kita dari Kejadian 11. Sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kesempatan yang ini kami akan kembali membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian hikmat agar kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Ayat pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan mari kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang namanya kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Perikop selanjutnya adalah keturunan Sem. Ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun ia memperanakan Arpakshad. 2 tahun setelah Arba itu, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakshad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpakshad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpakshad masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 16, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 18, setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun, ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun, ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Perikop selanjutnya adalah daftar keturunan Terah. Ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yakni itu anak Haran, dan Sarai menantu istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana.
Ayat 32, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, dan setiap firman Tuhan yang telah kami baca tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.